Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda pada Selamat Pagi Cirebon. Dan pada Selamat Pagi Cirebon kali ini saya sudah bersama dengan Dokter Dina. Nih cantik sekali pemirsa ya. Saya yang tutup dengan ini ya, masker ya. Oke. Pagi Dok. Selamat pagi Mbak Desi. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat, Semangat, jiwa dan Dok. raga. Jiwa dan Iya. raga, oke. Pemirsa, pada kali ini kita akan membahas tentang kejiwaan ya Dok ya. Oke, orang nih kalau bicara tentang kejiwaan identik udah langsungnya scream, aduh apa nih yang mau dibahas nih gitu kan. Nah, kembali lagi ya saya ingatkan bahwasanya Rumah Sakit Paru ini juga menyediakan pelayanan selain dari spesialis paru ya Dok ya. Nah, ini ada Dr. Dina. Oke, Dr. Dina boleh perkenalan Dok kepada pemirsa Dok. Ya, halo Akang Yayu sedulur KB warga Oke, Cirebon. Perkenalkan saya Dina, dokter spesialis jiwa dari Rumah Sakit Paru Sidawangi. Oke, mungkin juga bagi pemirsa yang punya ingin berkonsultasi boleh langsung datang ke Rumah Sakit Paru ya Dok ya. Oke, dengan Dokter Dina. Oke, Dokter Dina, terkait dengan kita bicara dengan masalah jiwa ini tanda kutip ya Dok ya. Biasanya kan juga orang yang mengalami gangguan itu ciri-cirinya apa sih Dok? Ya. Mungkin saya akan jelaskan dulu pada kesempatan ini bahasan yang akan diuraikan. Betul. Yaitu mengenai bagaimana sih kok gangguan cemas itu dapat memengaruhi kondisi tubuh kita dan menyebabkan keluhan seperti sakit lambung, nyeri kepala, bahkan mungkin gangguan tidur gitu. Nah, bahasannya itu spesifik mengenai gangguan cemas. Kenapa dari saya cemas mengambil dulu Dok ya? Kenapa saya mengambil tentang gangguan cemas? Karena kasusnya sangat banyak, relate dengan kehidupan sehari-hari, tetapi orang itu seringkali denial atau tidak menyadari dirinya sedang mengalami kondisi tersebut. Gitu. Betul ya, mungkin termasuk saya juga Dok ya. Mungkin tadi dokter bilang bahwasanya rasa cemas, rasa khawatir, mungkin khawatir yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan itu juga disebut dengan ada gangguan kejiwaan gitu Dok? Ada korelasinya Dok? Atau gimana Dok? Ya, jadi gini Mbak Desi, namanya kondisi stres itu normal. Normal ya? Ya. Oke. Namanya stres yang normal. Cemas itu normal juga untuk antisipasi. Contohnya gini deh, kalau misalnya kita besok mau ujian, otomatis wajar dong kalau kita deg-degan, cemas, jantung berdebar. Supaya apa? Supaya mengantisipasi kita itu ada persiapan, belajar dulu malamnya gitu. Nah, kecemasan itu disebut sebagai sebuah gangguan ketika sudah menimbulkan suatu penderitaan yang bermakna, sudah mengganggu ke dalam fungsi kehidupan sehari-hari, fungsi pekerjaan dan juga fungsi sosial. Seperti itu. Contohnya Dok nih? Ya, jadi cemas sendiri sebetulnya banyak tipikalnya. Ada yang namanya gangguan cemas menyeluruh, atau kalau sekarang sih orang udah pada pinter juga ya, banyak yang googling bilangnya anxiety Dok, saya anxiety katanya gitu. Istilah-istilah gitu Dok ya. Atau psikosomatik, atau ada juga namanya gangguan panik. Ada yang namanya fobia, ada yang namanya OCD atau gangguan obsesif kompulsif. Dulu dimasukkan ke dalam gangguan cemas, sekarang tidak. Nah, kita sekarang fokus ke dalam yang namanya gangguan cemas menyeluruh. Jadi gangguan cemas menyeluruh itu namanya kecemasan tidak serta-merta timbul sendiri, pasti ada triggernya dulu. Cemas itu kan pada prinsipnya khawatir berlebihan terhadap sesuatu yang sebetulnya belum tentu akan terjadi. Iya, betul. Biasanya ciri-cirinya apa aja sih? Jadi kecemasannya itu hampir sepanjang hari, hampir setiap hari. Kalau misalnya ditanya, nggak tahu, nggak jelas, cuman nggak enak aja perasaannya. Iya, gitu ya. Seperti itu. Nah, kadang-kadang nggak rasional gitu. Nah, yang kedua biasanya ada suatu ketegangan motorik, dan yang ketiga hiperaktivitas otonom. Ketegangan motorik itu contohnya kayak, kok saya sakit kepala ya. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada keluhan semua gitu. Contohnya misalnya sakit kepala, jantung berdebar, nyeri dada, si telapak kaki, telapak tangan juga rasanya dingin gitu ya. Terus bahkan bisa menyebabkan ke gangguan pencernaan, biasanya sakit lambung, begah, nyeri ulu hati gitu. Itu bisa jadi itu sebabnya adalah karena kecemasan yang berlebihan tadi ya Dok ya? Yap, karena kecemasannya berlebihan gitu. Ya. Dan seringkali kecemasan itu justru seseorang berobat bukan karena misalnya kenapa saya cemas, bukan, tapi biasanya karena berdasarkan sebuah penelitian keluhan yang pertama itu justru lebih ke keluhan fisik. Yang pertama adalah jantung berdebar, yang kedua itu nyeri di daerah pencernaan, dan yang ketiga itu mudah lelah. Justru itu yang dikeluhkan. Dan biasanya sih kalau ke dokter jiwa tuh
setelah melalui proses berobat ke dokter spesialis yang lain. Baru endingnya ke Betul. dokter jiwa gitu dok ya. Padahal sebenarnya tadi dokter sebutkan bahwasanya kecemasan itu juga bisa mempengaruhi dari timbulnya berbagai macam penyakit tadi dok ya. Oke, nah iya saya juga pernah dok mendengar bahwasanya ada orang gitu ya mengeluhkan ulu hatinya sakit, jantungnya juga sering berdebar gitu kan. Ketika diperiksakan ke dokter spesialis ternyata tidak apa-apa, fine aja. Nah itu berarti artinya arahnya mungkin yang dokter maksud tadi ya dok ya. Betul. Oke. Jadi sebetulnya kalau pasien sudah pernah berobat ke dokter spesialis lain sebelumnya, sudah dilakukan pemeriksaan penunjang, dan biasanya pemeriksaan penunjangnya juga dalam batas normal semua, ya saya lebih terbantu, berarti memang itu udah tegak diagnosis psikisnya gitu. Oke, betul. Nah itu dok, untuk menghilangkan rasa kecemasan itu dok, biasanya mungkin saya pun mungkin sering nggak mengalami gitu kan rasa cemas yang berlebihan. Contohnya ketika misalkan kita mau melakukan sesuatu atau kita mau menghadapi sebuah permasalahan yang memang tanda kutip ya besar gitu. Itu gimana sih dok cara menghindari kecemasan yang berlebihan itu dok? Jadi biasanya orang tuh kalau terpapar stres, cara untuk mengatasinya yang pertama adalah menghindari apa yang menjadi sumber stresor gitu. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya yang kedua, saya tuh kayaknya nggak bisa deh, terpaksa memang saya kerjanya di situ, nggak ada pilihan lain, tentu tidak bisa dihindari dong. Yang kedua adalah bercerita. Bercerita itu artinya kita meminta pertolongan, meminta bantuan, kira-kira akan mendapatkan solusi nggak sih dari permasalahan yang sedang kita hadapi, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah ketika itu sudah tidak bisa dilakukan, yang ketiga adalah dengan acceptance atau menerima. Saya sih yakin proses menerima itu sulit tidak mudah dan pasti lama. Gitu. Berat ya dok ya gitu kan. Ya ketika kita sudah ya udah ikhlas, sudah acceptance, ya berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri. Itu yang paling penting. Karena sebetulnya gini, kecemasan itu faktornya kan banyak ya, faktor penyebabnya. Interaksi namanya gangguan jiwa, apapun itu tidak mungkin berdiri sendiri. Pasti ada interaksi berbagai macam faktor, ada faktor bio, psikososial. Nah, untuk gangguan kecemasan sendiri, biologi. Jadi secara biologi ya memang ada struktur gangguan di otaknya yang terganggu, gitu. Seperti apa sih contohnya? Jadi gini, ini sedikit kuliah. Tapi gini dok ya, ini menarik sekali ya pembicaraannya, tapi kita jeda dulu ya dok ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan jeda setelah berikut ini. Tetaplah di Selamat Pagi Cirebon bersama Dr. Dina. Kembali lagi pemirsa pada Selamat Pagi Cirebon dan masih bersama dengan Dr. Dina nih. Menarik sekali ya pembicaraannya dok ya, karena memang gejala kecemasan ini saya yakin dialami semua orang, masyarakat juga mengalami itu dok. Jadi makanya saya sendiri banyak yang pengen saya tanyain dok. Oke dokter, tadi dokter juga menggarisbawahi bahwasanya kecemasan yang berlebihan itu memang itu tidak baik dok ya, karena akan menyebabkan banyak penyakit yang mengiringinya gitu. Nah, faktor yang paling mendasar yang harus dibenahi itu apa sih dok? Ya, sebetulnya gini, gangguan jiwa apapun bentuknya pada prinsipnya merupakan suatu interaksi berbagai faktor, yaitu faktor bio, psikososial. Bio itu artinya biologi. Jadi secara kita lihat dari struktur otak, ya memang struktur otaknya juga terganggu pada gangguan cemas. Gitu. Terus yang kedua adalah faktor genetik. Jadi kalau misalnya di keluarga itu, genetik itu keturunan ya. Jadi kalau misalnya ada suatu keluarga yang biasanya dari pola asuh ibu gitu. Kalau sedikit-sedikit, jangan, nggak boleh, aduh nanti jatuh, aduh jangan jauh-jauh, gitu. Nah, terus nanti itu tuh akan terekam di memori anak, dan nanti dikit-dikit tuh, kok saya jadinya penakut ya, kok saya pencemas ya, gitu. Itu berpengaruh dari pola asuh. Nah, terus yang kedua adalah dari faktor psikologi. Dari faktor psikologi itu ya memang ada beberapa jenis ciri kepribadian yang mudah cemas gitu. Dan sosial itu biasanya berhubungan dengan support system di lingkungan, dan biasanya berhubungan dengan motivasi dari dirinya sendiri. Karena pada dasarnya cemas itu
security feelingnya terganggu. Jadi adanya kalau di jiwa sih kita agak-agak ngawang ya. Ada konflik bawah sadar yang memang belum terselesaikan pada saat itu. Gitu. Jadi memang tadi salah satu faktornya juga adalah mungkin pola asuh ketika masa balita ya dok ya. Betul. Semua dilarang, megang ini nggak boleh, megang itu nggak boleh, akhirnya si jiwa ini merasa sudah terbentuk ya dari kecil gitu. Itu bisa jadi dok ya seperti itu ya. Ya, cuma kalau misalnya untuk menimbulkan gangguan itu harus ada triggernya gitu. Jadi mungkin bibitnya udah ada, cuman harus ada triggernya yang menimbulkan memicu si semua itu gejala akhirnya. tadi timbul. Gitu. Nah, kan juga banyak juga masyarakat juga berpikir bahwasanya kecepatan itu identik dengan lemahnya iman, mungkin karena tidak kuatnya mental gitu kan, akhirnya membuat orang tuh terlalu berlebihan, cemas yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Itu betul nggak sih dok? Nah ini yang seringkali masih dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga enggan untuk berobat ke psikiater karena dianggap kalau misalnya cemas saja ya, atau misalnya depresi, kamu mah kurang ibadah, kurang mendekatkan diri, betul gitu ya. Lemah imannya, kurang bersyukur. Padahal mungkin sebetulnya bisa lebih dini diobatin gitu ya, cuman karena stigma seperti itu jadi orang tuh enggan gitu, jadi malas, jadinya akhirnya memanjang gitu penyakitnya. Nah, padahal seperti yang tadi sudah dijelaskan, yang namanya gangguan jiwa, struktur otaknya juga berubah. Nah, ini sedikit teori Iya, boleh disampaikan dok. biologi. Jadi di otak itu ada namanya amigdala. Amigdala tuh fungsinya sebagai respon emosional, terutama rasa takut. Untuk respon emosional, rasa takut, dan juga flight or fight respon. Fight or flight itu jadi artinya gini, ketika menghadapi masalah, apakah kita bertarung atau kita tuh udah deh biarin aja gitu. Nah, pada saat kondisinya cemas, si amigdalanya ini mengalami hipersensitivitas, sehingga orang itu jadi lebih irritable, jadi senggol bacok lah gitu. Iya nggak, bener nggak, kalau orang lagi cemas, lagi emosi, jadi lebih sensitif. Betul. Nah, yang kedua ada namanya prefrontal cortex. Jadi itu fungsinya untuk mengambil suatu keputusan, untuk regulasi emosi juga. Nah, jadi ketika kecemasannya tinggi, prefrontal cortexnya itu menciut atau mengecil, sehingga kalau misalnya disuruh, ini gimana nih? Jadi dia tuh bingung sendiri gitu. Gak bisa berpikir harus seperti apa gitu. Nah, yang ketiga adalah ada yang namanya hipokampus. Hipokampus itu di pusat memori. Nah, ketika seseorang terkena cemas atau depresi, hipokampusnya itu sama, mengecil, sehingga orang jadi susah konsentrasi, jadi tidak fokus, dan kadang-kadang kok saya jadi gampang lupa ya gitu. Ya karena memang struktur otaknya terganggu, bukan karena kurang iman atau diguna-guna gitu. Iya, karena memang orang zaman sekarang selalu berpikirnya bahwasanya kalau kita lagi ada kecemasan yang berlebihan, ketakutan gitu kan, oh berpikirnya benar tadi dok ya, oh jangan-jangan nih ada yang tanda kutip nih gitu kan, ada yang nggak suka nih, akhirnya melakukan sesuatu hal yang negatif gitu kan. Padahal sebetulnya tadi dokter sampaikan bahwasanya itu adalah ada otaknya terganggu dok ya. Ada struktur otaknya yang memang harus diperbaiki gitu kan ya. Betul. Oke. Jadi pada prinsipnya dari semua permasalahan ini tuh bisa diselesaikan dok ya? Iya, tentu bisa. Jadi sebetulnya kalau di jiwa itu penyelesaian masalah ya obat itu untuk mengatasi atau misalnya untuk memperbaiki si struktur otaknya tersebut. Tapi yang paling penting juga adalah dengan non farmakoterapi. Biasanya dikombinasi dengan suatu psikoterapi atau misalnya terapi kognisi ya, atau CBT, Cognitive Behavior Therapy. Jadi biasanya kita gali tuh apa sih core-nya yang menjadi permasalahan pasien gitu. Harapannya kita framing seperti apa, karena yang harus diperkuat itu sebetulnya kan di kognisi. Namanya kehidupan ke depannya, misalnya gini, sekarang berobat cemas, tidak menutup kemungkinan, oh berarti kalau misalnya udah berobat, saya kecemasannya hilang dong, nggak akan kambuh lagi. Belum tentu, karena dalam menjalani suatu kehidupan itu kan kita pasti ada paparan stresor-stresor baru, konflik-konflik baru, berhadapan dengan orang yang baru juga. Gitu. Jadi bukan berarti setelah kita berobat, konsultasi, minum obat gitu kan juga kecemasan itu hilang dengan sendirinya dok ya, karena ini cepat ini bukan sebuah penyakit yang akhirnya selesai, tapi kan juga dengan masalah yang baru kan juga akan timbul lagi dok ya. Sehingga penting itu untuk diperkuat kognisi berpikirnya gitu, sehingga pada saat menghadapi suatu masalah itu dia bisa lebih tough gitu. Nah biasanya dokter nih, ketika dokter menghadapi pasien dengan kecemasan yang berlebihan gitu kan, selain diberikan obat juga, apa yang dokter berikan nih untuk pasien seperti ini dok? Kalau saya sih biasanya ini ya, jadi saya kolaborasi dengan psikolog
Ya. Oke. Jadi misalnya gini, kalau awal-awal itu namanya orang cemas tuh pasti perasaannya sangat tidak nyaman deh. Oke. Karena mungkin secara fisik kelihatannya tidak apa-apa gitu. Kayak biasa aja, Fine-fine kayak kamu aja gitu, normal-normal Dok, ya. aja, kenapa-napa. Padahal yang merasakan itu aduh sangat tidak nyaman gitu Iya, ya. betul. Nah, di awal-awal terapi itu ya tentu pemberian obat sangat membantu gitu. Dan itu tadi yang saya sebutkan non farmakoterapi atau di luar obat biasanya dilakukan psikoterapi atau dilakukan CBT. Cuman kalau misalnya tahapannya memang panjang dan memang karena gini biasanya cemas itu tidak berdiri sendiri, komorbid atau disertai dengan gangguan yang lain, contohnya dengan gangguan panik, gangguan depresi, PTSD atau post traumatic stress disorder gitu, sehingga memerlukan sesi terapi yang lama dan biasanya saya kolaborasi dengan psikolog di rumah sakit. Oke, luar biasa dok ya. Dokter, kita jeda dulu dok ya. Menarik sekali nih pembicaraannya dok ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah di Selamat Pagi Cirebon. Lagi pemirsa bersama dengan Dokter Dina pada Selamat Pagi Cirebon. Oke dok, masih semangat dok ya? Iya, tetap Selalu semangat. Oke dok, tadi dokter juga menyampaikan bahwasanya orang yang dengan kecemasan yang berlebihan itu bisa menimbulkan banyak penyakit ya dok ya. Dan mungkin salah satunya lambung. Nah ini ada nggak sih dok korelasinya antara lambung dengan pikiran gitu dok? Kok bisa larinya ke lambung gitu dok? Iya. Jadi kalau secara teori nih, secara anatomis ya, ada namanya brain gut axis gitu. Jadi dulu waktu pas kita lahir pun embrionya itu antara si lambung sama otak itu ada dalam satu garis lurus. Oke. Gitu. Nah, tulang belakang atau chordnya yang satu berkembang menjadi otak, yang satu berkembang menjadi lambung. Oke. Nah, sehingga seringkali orang yang mengalami gangguan pikiran, perasaan, lambungnya juga kena. Begitupun sebaliknya, gitu. Jadi ketika orang sakit lambung, kenapa ya? Kok saya jadi stres gitu? Jadi saling Ada kolaborasi ya dok iya, ya? saling berinteraksi, ya. dua-duanya seperti itu. Cuman ya itu. Memang kita harus menyingkirkan dulu penyakit fisiknya. Disingkirkan yaitu dengan pemeriksaan, misalnya pemeriksaan endoskopi, pemeriksaan USG abdomen, semuanya normal. Oh ya udah, berarti ini di terapi psikisnya. Oke, Gitu. jadi setelah pemeriksaan, misalkan si penderita ini lambungnya kena dok ya, semuanya harus diperiksa secara komprehensif dulu. Setelah itu kalau memang tidak terjadi gejala apa-apa, baru lari ke psikis ya dok ya, Iya gitu ya. betul, karena memang biasanya seperti itu sih, pasien-pasien datang ketika sudah pernah berobat ke dokter spesialis yang lain, sudah dilakukan berbagai pemeriksaan. Iya. Ya contohnya seperti tadi, seperti pemeriksaan USG abdomen, pemeriksaan endoskopi, atau pemeriksaan EKG, karena selain lambung biasanya dia suka ada keluhan jantung berdebar. Jantungnya yang gitu. berlebihan ya dok ya. Yap. Oke, nah dok ya mungkin masyarakat ya dok ya bukan hanya masyarakat yang awam lah ya, mungkin kita juga sama merasakan bahwasanya masyarakat tuh kalau seandainya hanya mengalami kecemasan, enggan sekali tuh dok untuk datang ke dokter jiwa gitu. Padahal itu kan penting sebetulnya tadi ya penjelasan dokter itu ya. Nah boleh dok disampaikan menurut dokter apa sih yang membuat masyarakat tuh merasa bahwa saya nggak perlu datang deh, saya khawatir ini itu gitu. Boleh dok disampaikan dok? Ya, memang stigma mengenai jiwa atau misalnya mengenai psikiaternya sendiri itu masih tinggi. Betul. Jadi orang tuh beranggapan kalau misalnya ke dokter jiwa dianggapnya gila atau misalnya sakit jiwa gitu ya, sehingga orang tuh gak usah malu gitu, nanti barangkali ketemu sama yang lain pas lagi di ruang Iya, tunggu pas lagi gitu ruang ya. tunggu bener Iya, kayak izin gitu. Nah, jadi sebetulnya gini, sebelum untuk kecemasan ya spesifik, sebelum berobat mungkin kita bisa melakukan namanya teknik relaksasi dulu. Nah, teknik relaksasi itu biasa dilakukan ada yang namanya 24 atau 36. Jadi 2 inspirasi, 4 ekspirasi. Jadi 2 detik sama 4 detik. 2 detik kita ambil napas, terus keluarkan selama 4 detik. Awal-awal bisa dalam waktu 5 menit, atau kalau misal itu bisa dilakukan setiap hari. Mungkin selanjutnya bisa ditambahkan 15 menit, 20 menit gitu ya. Nah, kalau misalnya dengan teknik relaksasi itu kok tidak membantu ya, Iya, kecemasan saya tuh makin bertambah gitu, sampai saya tidak bisa tidur. Nah, ada yang namanya sleep hygiene juga atau kebersihan tidur. Jadi karena orang tuh beranggapan gini, kalau misalnya udah ke dokter jiwa itu tuh nanti berobatnya
minum obatnya harus terus-menerus. Harus gitu. rutin gitu kan, nggak boleh Ya, oh, bahkan putus. ya tidak boleh putus, dan ada yang beranggapan nanti saya minum obatnya berapa lama, seumur hidup ya dok gitu. Padahal kan itu tergantung dari ringan beratnya gejala gitu ya. Tidak semuanya bisa disamakan seumur hidup gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk gangguan kecemasan sendiri, ya nanti kita lihat seberapa besar sih tingkat kecemasannya gitu. Apakah sudah mengganggu sampai ya itu, sampai di pekerjaan juga jadi dia bawaannya itu tidak fokus. Iya betul. Oke. Jadi gampang lupa gitu. Seperti itu sih. Jadi mungkin contohnya. ya dok ya, tadi dokter sampaikan juga bahwasanya penyakit-penyakit yang menyertai kecemasan itu memang sangat mengganggu dok ya. Nah itu dok, sebetulnya kalau penyakit cemas, rasa cemas yang berlebihan itu bisa sembuh nggak sih dok? Kalau misalnya kita sudah terapi, sudah datang juga ke dokter jiwa gitu, apakah itu bisa sembuh total atau memang akan timbul kembali gejala seperti itu dok? Jadi namanya sembuh di dalam jiwa atau psikiatri itu ketika sudah bisa berfungsi dalam aktivitas sehari-hari, dalam kehidupan sosial, dalam fungsi pekerjaan, dan dalam fungsi perawatan diri. Walaupun masih minum obat, karena ada yang namanya remisi. Remisi itu perbaikan gejala tetapi masih minum obat. Nah, seringkali orang-orang tuh inginnya recovery itu sembuh total tanpa minum obat. Nah, sembuh dan berapa lama sangat individual. Ada yang berobat 1 bulan, 3 bulan perbaikannya sudah sangat signifikan, sudah lebih dari 80%. Nah, tapi ada juga yang, aduh kok saya udah sembuh ya, tapi kok saya kambuh lagi. Yaitu balik lagi ke yang paling pertama ada support system di dalam lingkungannya juga harus bagus. Support system tuh dari mana? Dari keluarga, dari pasangan, dari orang-orang di sekitar. Yang itu sangat ya, dok, betul. ya. Dan motivasi dari diri sendiri juga, karena itu sangat mempengaruhi ke dalam proses terapi gitu. Jadi kalau misalnya itu tadi ya mungkin sudah dibahas sebelumnya. Jadi misalnya udah sembuh nih dari kecemasannya, tidak ada jaminan ke depannya itu tidak akan mengalami kecemasan kembali Timbul gitu. kembali, dok, Mungkin ya. aja menghadapi suatu konflik baru atau stresor baru dan kecemasannya bisa timbul. Oke. Jadi tadi ya selain juga sudah berobat, sudah minum obat juga gitu kan, sudah terapi gitu, harus ada faktor pendukung yang lainnya dok ya, yang memang membuat si pasien ini nyaman. Mungkin yang paling penting adalah keluarga dok ya. Iya. Oke. Iya. Jadi memang boleh disampaikan dok kepada pemirsa juga bahwasanya memang ketika pemirsa atau masyarakat mengalami keluhan kecemasan yang berlebihan, sudah tidak normal ya melakukan kegiatannya, boleh konsultasi ke dokter Dina pastinya gitu. Silakan dok. Iya. Baik, terima kasih buat semua masyarakat Cirebon. Bila mengalami keluhan yang tadi disampaikan, jangan sungkan, jangan enggan untuk berobat ke Polijiwa, di Rumah Polijiwa ya, Sakit Sidawangi gitu. Karena semakin cepat diterapi, maka kesembuhan yang didapatkannya pun akan semakin maksimal ya dok ya. Betul, akan semakin optimal. Oke, mungkin pesannya terakhir untuk masyarakat dok? Pesannya apa saja untuk di masa masyarakat pandemi ini mungkin juga gitu. kurang-kurangi stigma terhadap pasien jiwa, karena hal itu selain tidak nyambung ya, tapi juga menyakitkan loh. Oke, betul ya. Tapi ya betul seperti itu. Jadi orang yang seharusnya mungkin sudah bisa sembuh, tapi terganjal karena pandangan orang-orang gitu. Ya, Dan di masa pandemi juga sangat penting untuk menjaga kesehatan jiwa. Contohnya gini, karena pasien cemas itu seringkali mendapatkan informasi justru dengan buka WA grup, dengan buka sekarang kan informasi yang tidak utuh ya dok ya, tidak informasi yang komprehensif tidak utuh ya, seperti betul. itu sebaiknya dihindari gitu. Jadi kita harus tahu tilikan diri kita. Tilikan diri itu artinya gini, oh saya ketika membaca WA, kecemasan saya tuh malah bertambah, semakin meningkat gitu. Jadi itu yang harus dihindari dan stop untuk self diagnosis. Gitu. Dokter Dina, terima kasih banyak dok informasinya, mengedukasi sekali dok ya. Sangat mengedukasi sekali. Terima kasih. Saya mau berpantun, boleh? Oke, boleh. Dokter mau berpantun, boleh? Bangga, silahkan dok. Ya, karena Bapak Gubernur kita senang berpantun, jadi saya juga mau berpantun bilingual. Oke, untuk masyarakat dok ya, silahkan dok. Awan-awan enake mangan sayur lodeh, ora klalen dipai iwak teri. Akang Yayu warga Ciayu Majakuning sedulur kabeh, yuk mampir teng Rumah Sakit Sidawangi. Luar biasa. Pakai bahasa Sunda. Oke, boleh, mangga, silahkan pantunnya. Boleh ya. Dinten Minggu jalan-jalan ke Grage City.
tong hilap mampir ke kedai kopi. Bapak Ibu tonton teras Radar Cirebon TV seueur informasi seputar Rumah Sakit Sidawangi. Luar biasa. Oh, dokter terima kasih sekali. ya. Jangan lupa nonton Radar TV ya dok ya. Iya. Oke. Pemirsa, itulah tadi pembicaraan kami bersama dengan Dokter Dina terkait dengan spesialis jiwa dok ya. Oke, pokoknya untuk pemirsa atau masyarakat yang ingin berkonsultasi datang langsung ke Rumah Sakit Paru. Iya. Oke, terima kasih Terima banyak kasih, sekali lagi Mbak dok. Desi. Oke, pemirsa itulah tadi. Terima kasih, saya Desi. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.